Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Panendi Pramana. Saya berasal dari Kota Padang Sidimpuan dan prodi saya kelas tan 1B. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk kita semua, untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Selamat sore, Pak. Nah, di sini perkenalkan nama saya Panendi Pramana, saya penyuluh dari BP Kabupaten Karo yang akan menyampaikan tentang cara membuat bedengan yang baik dan benar supaya nanti berguna untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Baik, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu Bapak Ibu sekalian, sudah mau datang ke tempat kita ini. Senang sekali rasanya masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi membuat bedengan yang baik dan benar. Ngapain sih repot-repot Bapak Ibu sekalian membuat bedengan atau masih bingung? Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidur di lantai becek, kira-kira enak atau enggak? Tidak, Nah, Pak. yang basah. Tidak, Enak atau Pak. enggak? Enggak Tidak, kan? Pak. Tidak, Pak. Nah, begitu juga seperti tanaman ini Bapak Ibu. Kalau dia tidak dinaiklah kegunaan bedengan tersebut. Kalau dia sedatar dengan tanah biasa, maka dia akan banjir jadinya. Dia sedatar sama tanah lain dan mudah banjir, begitu Bapak. Jadi kemungkinan bisa membuat tanaman tersebut mati, busuk, atau pertumbuhannya tidak bagus Bapak Ibu. Begitu juga lah untuk tanaman ini. Makanya kita harus membuat bedengan yang datarnya tinggi. Yang dimana kegunaannya itu untuk supaya menghindari dari banjir, dipijak-pijak orang, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana cara bikinnya? Ini saya akan menjelaskannya. Langkah yang pertama itu kita akan mengukur lebarnya itu cukup 1 meter, lebar ke samping. Nah, untuk panjangnya tergantung Bapak Ibu sekalian mau menanam berapa banyak. Lebar bedengan itu cukup 1 meter. Kenapa? Biar tangan kita nyampe ke tengahnya. Kita dari drainasenya itu bisa sampai untuk menjata yang ke tengah-tengah itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tingginya itu 1 jengkal, kira-kira segini Bapak Ibu sekalian, 30 cm. Dan untuk jarak bedengan satu dengan bedengan lainnya itu sekitar 20 cm Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah yang kedua itu bersihkan dulu lahannya. Rumput liar itu bisa kita buang atau bisa kita tumpukan ke bawah Bapak Ibu sekalian, untuk nanti supaya bedengannya tinggi, dan tanah bersih itu kita taruh ke atas. Yang kedua, tumburkan tanah, campur sedalam lutut Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, tarik tali biar lurus kayak jalan tol, itu Bapak Ibu sekalian, supaya nanti tanamannya tidak benggol-benggol ya. Yang keempat, keruk tanah dari parit. Dari jarak bedengan 1 tadi ke jarak bedengan 2 itu kita membuat parit kan. Nah, tanahnya itu kita naikkan ke atas supaya nanti bedengannya tinggi, dan kita nggak bingung lagi cari tanahnya di mana. Yang kelima, meratakan atasnya tersebut Bapak Ibu sekalian. Setelah nanti tanah dinaikkan, kita akan ngeratain sampai ke panjang seberapa panjang bedengan tersebut yang Bapak buat sekalian. Yang keenam, pinggirnya itu ditepuk-tepuk Bapak Ibu sekalian supaya tidak mudah jatuh atau longsor Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah yang selanjutnya, kasih makan dulu sebelum melakukan penanaman. Dimana Bapak Ibu sekalian ngerti nggak peribahasanya kasih makan dulu sebelum penanaman? Kita ngasih pupuk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita menggunakan pupuk, bisa jadi pupuk kompos, pupuk kandang, sama sebenarnya. Nah, itu kita taburin ke atasnya supaya nanti pertumbuhannya bagus atau tanahnya bagus. Nah, yang selanjutnya itu cara peliharaannya, jangan diinjak Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah diberikan pupuk, jangan diinjak.
jangan diinjak bedengannya. Yang selanjutnya, kalau tanahnya miring bikin bedengan melintang, Bapak Ibu sekalian. Bedengan melintang itu kita turut dulu sesuai dataran yang bedengan yang sebelumnya, lalu kita timbun menggunakan tanah yang lebih banyak lagi, Bapak Ibu sekalian, supaya nanti sedatar, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang di sini saya akan menanya Bapak Ibu sekalian, ada yang belum mengerti atau ingin bertanya tentang bedengan ini? Baik, kepada Ibu yang baju pink, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Baik, izin saya berdiri ya Pak. Bu. Baik Pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya adalah petani dari desa ini. Jadi Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Jadi Pak, saya kan punya kompos yang baru nih Pak. Ya bisa dibilang kayak belum matang gitu Pak komposnya kan. Nah, apakah kompos itu bisa langsung digunakan untuk bedengan itu Pak? Maksud Ibu ini kompos yang baru dibuat atau yang baru diproduksi gitu ya? Itu tidak bisa Bu, karena kompos itu masih keadaan panas, dan jika langsung ditebar ke tanah tersebut maka akan malah yang ada merusak, karena pupuk kompos tersebut masih mengandung gas, jadi tidak bisa Bu. Baik Pak. Makasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya Pak. Silakan Bapak ini dulu. Sebentar ya Bu. Begini Pak, saya lihat itu kan Pak, setiap tanaman-tanaman itu saya lihat beda-beda ukuran bedengannya itu Pak. Jadi saya ingin bertanya nih Pak, apakah itu harus sama bedengannya Pak, ukuran bedengannya, tingginya begitu Pak, setiap tanaman gitu Pak? Soal tinggi bedengan tersebut Pak, tergantung Bapak mau nanam apa. Kalau Bapak ingin menanam jagung, seperti ini ada contohnya kan di depan kita, seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi jika Bapak ingin menanam cabai, bedengan tersebut akan lebih tinggi, karena kan cabai batangnya kan pendek Pak. Nanti kemungkinan buahnya bisa dia sampai ke bawah gitu Pak, karena dia kan menjalar ke bawah gitu Pak. Jadi dia kalau ingin menanam cabai itu dibuat lebih tinggi lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Pak. Izin Pak, saya salah satu petani di daerah sini Pak. Jadi saya ingin bertanya nih Pak, kira-kira kalau kita udah nabur kompos nih Pak ke bedengan kita, kira-kira itu waktu nunggunya itu biar siap tanam itu kira-kira berapa lama ya Pak? Untuk tebar bibit ya? Iya Pak. Jadi biasanya yang kami lakukan itu, kita menunggu setelah tabur kompos itu kita menunggu 10 sampai 14 hari atau 2 minggu. Nah setelah itu bedengan tersebut baru siap ditabur bibit Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak Pak. Sekarang saya sudah sangat paham Baik, Pak. di sini saya akan memberi kesimpulannya kepada Bapak Ibu sekalian. Bikin bedengan itu kayak bikin rumah Bapak Ibu sekalian. Buat tanaman, kalau rumahnya bagus, penghuninya sehat. Kan kalau rumah kita jaga, bersih, kita ikut sehat Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau rumahnya kotor, kita bisa jadi terkena penyakit atau tidak nyaman. Seperti itu juga lah bedengan ini Bapak Ibu. Kalau dirawat dia, kalau bagus, buahnya pun nanti hasilnya makin bagus, tidak rusak. Jadi mulai besok Bapak Ibu sekalian, jangan malas bikin bedengannya Bapak Ibu sekalian. Iya Pak. Terus baik, di sini saya rasa sudah cukup. Saya akan menutup materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mendengar, atau mudah-mudahan dipraktikkannya Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Terima kasih Pak. Ibaratnya itu kompos yang belum matang. Kompos yang belum matang. Iya, dia belum Berarti belum bisa gitu kan? Karena dia jadi apa namanya itu? Belum siap digunakan.
sudah aku bilang kan, kalau misalnya pakai kompos yang belum matang gimana? Langsung angkat tangannya apa? Kayaknya kira bodoh petaninya, bodoh. Itu orang agak lama, coba. Tanya aku.